sejahtera selalu buat kita semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Baik, sehat, mantap ya. Baik, hari ini kita akan belajar bersama-sama berkaitan dengan pemahaman mengenai struktur organisasi yang ada di kantor depan atau lebih dikenal dengan front office. Nah, kita akan belajar bersama mengupas tuntas yang berkaitan dengan apa saja yang ada di front office atau kantor depan itu ya, dimulai dari awal kedatangan tamu sampai nanti tamu stay dan juga sampai check out. Nah, section-section yang ada di departemen front office lah yang nanti akan kita kupas hari ini berkaitan dengan standar operasionalnya maupun juga yang berkaitan dengan job desk-nya ya. Baik, kita mulai dari pengertian dan tujuan. Nah, sebetulnya front office departemen itu adalah merupakan suatu bagian yang paling penting dan depan sendiri di suatu hotel yang berfungsi sebagai penjual kamar dan sering disebut sebagai selling room. Nah, itu ya. Itulah yang berkaitan dengan front office departemen. Lalu tujuan dari FO adalah yang pertama, meningkatkan tingkat hunian kamar atau sering disebut dengan okupansi serta pendapatan hotel dari tahun ke tahun. Lalu juga meningkatkan jumlah tamu langganan atau namanya repeater. Ya, kemarin sudah kita pahami berkaitan dengan terminologi kantor depan. Lalu memenuhi kebutuhan dan kepuasan tamu secara baik, tepat, dan cepat. Nah, tidak hanya baik saja tapi tepat dan cepat. Dan yang paling utama adalah front office membentuk citra hotel yang positif. Nah, itu ya. Itulah pengertian dan tujuan front office. Kita kilas balik agar kita tidak mudah lupa dengan keberadaan kantor depan ini atau front office department. Nah, selanjutnya pemahaman struktur organisasi ya. Jadi ini yang berkaitan dengan struktur organisasi. Sudah kita ketahui bahwasanya struktur organisasi adalah merupakan perwujudan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing section dimulai dari yang atas hingga pada rank and file. Di mana struktur organisasi kantor depan ini dipengaruhi oleh besar kecilnya hotel. Ya, tidak sama. Jadi antara hotel yang kecil, hotel melati, hotel bintang 1 2 beda dengan hotel bintang 4 dan 5. Nah, banyak sedikitnya jumlah karyawan serta juga sistem operasional yang diterapkan oleh hotel-hotel yang bersangkutan. Semakin besar hotel, ya otomatis semakin lengkap dan semakin pula rumit yang harus dikondisikan dalam struktur organisasi yang bersangkutan. Begitu pula sebaliknya, jika hotel itu kecil, maka struktur organisasinya juga sederhana. Yang jelas disesuaikan dengan kebutuhan maupun kepentingan dari manajemen itu sendiri. Nah, itu ya. Jadi paham ya. Kita harus pahami dulu, jangan sampai nanti struktur organisasi yang di hotel bintang 1 harus sama dengan hotel bintang 4. Tidak. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan dan juga kepentingan dari masing-masing operasional hotel itu sendiri. Sesuai dengan takarannya. Ya, begitu. Baik, kita lanjut yang berkaitan dengan beberapa struktur organisasi FO yang ada di departemen di hotel. Nah, ini sebagai gambaran dulu. Memang ada yang namanya room division manager, di mana room division manager itu sebetulnya meliputi front office, lalu housekeeping, dan juga laundry. Ya. Di sini ada pemahaman berkaitan dengan struktur organisasi yang ada di room division manager. Di sini yang di atas, lalu ada front office manager,
lalu ada juga di bawahnya adalah ke asisten front office manager. Selanjutnya di sini dibagi beberapa komponen-komponen yang berkaitan dengan tingkat level supervisor. Nah, itu ya. Itu memang tergantung dari masing-masing hotel atau manajemen yang diterapkan di hotel tersebut. Ya, ini ada sebagai contoh saja, bila nanti kita pahami tidak semua hotel itu menerapkan seperti yang ada di bagan ini. Ya, kita lanjut. Yang kedua, wujudnya ya ini. Ini juga ada ya. Banyak ya. Jadi seksinya banyak sekali, mulai dari front office manager, lalu ada asisten front office manager. Selanjutnya di sini ada beberapa manajer yang berkaitan dengan seksinya masing-masing. Biasanya ini hotel bintang 5 plus berlian ya, yang berkaitan dengan banyaknya kamar juga. Namun demikian sekarang ini sudah mengerucut, disesuaikan dengan masing-masing section dan juga kepentingan hotel. Bahkan sekarang sudah ada penerapan yang namanya multitasking, atau satu orang bisa menyelesaikan atau merangkap jabatan di section tersebut. Ya, nanti akan kita ketahui, pahami seperti apa. Ini yang kedua. Lalu contoh yang ketiga. Nah, ini makin juga diperamping ya. Di sini sekarang penggunaan multitasking. Ya. Di sini dimulai dari front office manager, lalu ada juga front office supervisor. Nah, di sini ada yang namanya e-commerce. Jadi, tugas dari e-commerce ini ya juga meliputi sebagai GRO atau Guest Relation Officer, bisa juga berkaitan dengan ini yang berkaitan dengan reservasi, bisa juga yang berkaitan dengan membantu di front office ya, dan juga sebagai marketingnya dari front office. Nah, di sini ada namanya FDI, yaitu front desk agent. Nah, ini adalah perampingan dari adanya yang nanti akan kita jelaskan. Kan di FO itu kan ada yang namanya resepsionis atau reception, dan juga ada namanya front office kasir. Nah, disinilah yang akan dirangkap oleh front desk agent. Ya, nanti kita kupas apa saja yang kita tugas dan tanggung jawab seorang front desk agent. Lalu di sini ada bell curtain dan juga ada di bell drive. Ya, nanti akan kita juga sebagai pemahaman di awal ini ya, nanti akan kita kupas satu persatu ya. Oke, sudah siap semuanya? Baik, kita lanjut ke berikutnya. Nah, di sini ada pemahaman yang paling utama adalah yang paling puncak ya di FO ya, namanya FO manager. Jadi di sini FO manager ini bertanggung jawab terhadap operasional di kantor depan. Kita bisa lihat bersama apa saja yang menjadi tugas dan tanggung jawab seorang front office manager. Kita tahu sebagai ini ya, pertimbangan, yakni mengawasi secara keseluruhan operasional, terutama di kantor depan, agar berjalan dengan lancar atau running well ya. Lalu juga berkaitan dengan proses rekrutmen karyawan atau staf yang ada di front office, termasuk mengevaluasi kinerjanya, kinerja staf bawahannya, dan juga sebagai pengontrol master key. Ingat, di hotel itu master key tanggung jawab front office manager ya, agar jangan sampai nanti disalahgunakan. Lalu juga memverifikasi keakuratan informasi status kamar, membuat budget ya, atau anggaran belanja, lalu juga berkaitan dengan masalah keuangan yang ada di front office, termasuk juga berkaitan dengan penerapan schedule tiap stafnya, dan juga mengadakan training dengan karyawan maupun juga antar departemen, termasuk dalam hal juga menghandle cara mekanisme menghandle komplain kalau nantinya ada kejadian tamu yang komplain ya, serta membuat kebijakan yang notabene-nya menciptakan service excellent dan juga zero complaint. Itulah yang biasa diterapkan di front office department, yaitu dengan melaksanakan
excellent service, ya, dan juga zero complaint. Jadi apa itu istilahnya, service yang sangat bagus, cepat dan tepat, dan tidak ada komplain. Nah, itu adalah merupakan visi misi sebagian yang ada di front office department. Oke ya, itulah secara singkat gambaran berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab seorang front office manager. Oke. Lalu selanjutnya yang berkaitan dengan asisten front office manager. Pada dasarnya asisten ini berkaitan dengan membantu tugas-tugas seorang front office manager bila berhalangan hadir. Ya, dan juga selain itu juga melaksanakan pelatihan terhadap karyawan baru. Lalu juga berkaitan dengan apa tadi yang menjadi tugas FOM, yaitu berkaitan dengan keuangan, rekening tamu, dan juga berkaitan dengan segala bentuk reservasi tamu, termasuk juga tingkat hunian kamar. Nah, itu pada intinya seperti itu yang berkaitan dengan asisten front office manager. Ya, kita kupas satu-satu. Lanjut kita ke reception supervisor atau supervisor di front office. Apa saja tugasnya? Itu adalah menyusun kebutuhan penggunaan form-form. Namun di demikian sekarang ini kan sudah banyak yang memakai sistem. Jadi sistem itu akan maksudnya formulir itu akan dikondisikan ke sistem. Jadi menghemat penggunaan kertas. Lalu yang kedua adalah mengawasi kelancaran dan ketepatan baik itu check-in tamu maupun check-out tamu. Di sini juga harus mengadakan penyesuaian tentang status kamar dengan departemen lain, yaitu dengan housekeeping. Ya, termasuk memperbarui status kamar. Apakah kamar tersebut sudah vacant clean, inspected, atau masih vacant dirty. Jadi makanya tugas seorang supervisor level ini berkaitan dengan koordinasi sebagai koordinator antar departemen agar tugas maupun operasional yang ada di hotel running well atau berjalan dengan baik. Ya, lalu juga memberikan pengarahan kepada bawahnya agar nantinya bisa menjalankan segala pekerjaan dan meningkatkan kinerjanya. Termasuk juga berkaitan dengan penanganan tamu-tamu VIP maupun juga rombongan atau grup. Nah, di sini juga berkaitan dengan ini juga adanya meneliti dan menyetujui perubahan harga. Kalau memang ada perubahan harga yang berkaitan dengan paket-paket yang ada, biasanya ini kan adanya paket promo, itu dia akan berkaitan dengan mereview lagi, ya. Termasuk nanti juga ada kamar-kamar yang perlu di-upgrade, ya. Termasuk juga menyusun rencana kerja, laporan harian, dan juga berkaitan dengan penanganan keluhan tamu. Ya, nah itulah yang berkaitan tugas dan tanggung jawab seorang reception supervisor, ya, selevel supervisor. Gitu. Baik, lanjut ke naik audit. Nah, ini sebetulnya kalau kita menyinggung naik audit, pasti kita beranggapan hanya istilahnya kerja malam saja. Tidak. Memang yang namanya naik audit adalah maksudnya malam terus. Tetapi pekerjaannya naik audit adalah mereview semuanya terkait dengan operasional dari pagi sampai malam. Jadi mereka bertugas melakukan pengecekan terhadap pekerjaan seluruh kasir maupun resepsi maupun front agent yang bertugas dari pagi sampai malam, dan juga melakukan close of the day atau tutup buku yang nantinya akan dilaporkan kepada manajemen melalui income audit keesokan harinya. Dan nanti laporan-laporan yang ada di naik audit ini selanjutnya akan menjadi dasar di dalam manajemen menentukan forecast baik itu harian,
mingguan maupun juga bulanan. Karena kita ketahui sebetulnya ilmu yang ada di front office ini semuanya mengarah pada pekerjaan yang ada di neck audit. Makanya kalau kita sudah paham mengenai pekerjaan di neck audit, itu kita sudah paham semuanya yang berkaitan dengan mekanisme operasional di kantor depan. Nah, sangat penting sekali karena disinilah semua yang berkaitan dengan pendapatan, semua yang berkaitan dengan pelaporan itu akan ditindaklanjuti, akan di cross check kembali. Kalau seandainya ada yang salah, neck audit lah yang harus melaksanakan adanya istilahnya menjemurnakan, memperbaiki laporan-laporan tersebut agar nantinya tidak salah di dalam proses pelaporan keuangan di kantor depan. Ingat itu ya. Jadi neck audit merupakan suatu jembatan proses laporan keuangan harian di hotel. Oke, baik. Selanjutnya kita lihat ya. Di sini petugas reservasi atau reservation. Yang mana kita ketahui bahwasanya barometer utama dari front office adalah saat kita menerima pemesanan kamar dari berbagai sumber maupun metode. Dan juga berhak menolak apabila hotel sudah full book. Namun tidak hanya menolak tapi memberikan solusi alternatif lain agar tamu tersebut tidak kecewa. Kita memberi mereka solusi untuk diarahkan ke hotel lain yang sekiranya bisa sesuai dengan hotel kita. Itu ya. Jadi tidak hanya menolak tapi memberikan solusi. Nah, selanjutnya juga melaksanakan administrasi yang dikondisikan dalam pengarsipan maupun juga pelaporan setiap reservasi yang diterima. Itulah yang berkaitan dengan tugas reservasi secara singkatnya ya gambarnya. Oke, baik kita lanjut ya. Jadi yang terkait dengan pemesanan kamar berkaitan dengan reservasi. Lalu kita masuk ke resepsionis atau reception. Jelas ya, kalau yang namanya resepsionis itu adalah melayani setiap tamu yang datang, baik itu tamu yang mau check-in maupun juga check-out sesuai dengan standar and prosedur dan juga job desk-nya masing-masing. Lalu juga menjual kamar kepada tamu dan tidak lupa setiap datang harus membaca logbook dan juga papan informasi. Selanjutnya juga preparation yang berkaitan dengan arrival guest, baik itu individual maupun grup, dan juga menyiapkan yang berkaitan dengan tamu yang diharapkan datang atau arrival list dan juga tamu yang akan check out pada hari itu atau departure list. Termasuk juga dalam berkaitan dengan registrasi singkat, informasi-informasi terkait dengan kegiatan yang ada di hotel maupun juga yang berkaitan dengan segala fasilitas yang bisa dinikmati tamu selama tamu tersebut stay di hotel. Termasuk juga membuat laporan status kamar atau okupansinya dan dituangkan dalam daily sales report atau laporan penjualan kamar. Ya, itulah yang berkaitan dengan resepsionis atau reception. Nah, selanjutnya telepon and operator atau telepon operator ya. Itu jelas dia mengoperasikan yang berkaitan dengan switchboard atau line dengan benar, membantu cara bertelepon yang baik, melayani berkaitan dengan mungkin pengiriman email, mungkin yang lainnya, juga berkaitan dengan mencatat pesan-pesan dari tamu, termasuk juga berkaitan dengan yang ada dengan operasional hotel dengan pihak lain. Namun demikian sekarang ini sudah langsung ya ditangani oleh reception. Jadi menghemat tenaga, maka telepon operator ini selanjutnya dirampingkan dijadikan satu dengan resepsionis.
ya. Bahkan sekarang ini juga lebih intens lagi jadi satu. Jadi reception atau resepsionis, lalu front office kasir, lalu telepon operator dan reservasi jadi satu dalam bentuk front desk agent. Nah, tadi yang saya sebutkan namanya FDI. Nanti akan kita pahami apa saja itu dia yang bekerjanya. Nah, ya, jadi semakin ke arah kemajuan, hotel itu senantiasa update. Itu ya. Baik, kita lanjut yang berkaitan dengan front office kasir. Nah, di sini front office kasir tentu saja ya, selain menjual kamar, juga menangani berkaitan dengan status kamar, juga mencatat pembayaran rekening tamu, termasuk dalam penyelesaiannya, dan juga tidak kalah pentingnya juga membantu di dalam menangani barang bawaan tamu, termasuk juga harus paham mengenai histori tamu tersebut. Nah, jadi kalau seandainya masih ada yang menerapkan front office kasir, inilah tugas-tugasnya. Ya, memang ada beberapa hotel yang masih menerapkan sendiri-sendiri, reception sendiri, front office kasir sendiri. Namun kebanyakan sekarang sudah jadi satu melebur yang ada di FDI. Itu ya. Baik, kita lanjut untuk bellboy sekarang. Bellboy ini memang tanggung jawabnya sekarang juga besar sekali karena dia berkaitan langsung bersinggungan pada saat tamu datang pertama kali. Ya, kita bisa pahami di sini ya, dari mulai membaca, mengisi logbook serta menindaklanjuti berkaitan dengan informasi-informasi, pesan-pesan yang ada di internalnya, termasuk juga harus tanggap terhadap sirkulasi yang ada di kantor depan, termasuk tamu-tamu, ya, dan juga melengkapi yang berkaitan dengan sisi administrasi tamu seperti errand card, ya, lagi card atau lagi tag, ya, yang berkaitan dengan harus konsentrasi juga berkaitan dengan barang bawaan tamu, termasuk stiker pada saat tamu tersebut akan melakukan check-in maupun check-out. Termasuk juga mengemasi barang-barang, membantu tamu-tamu yang akan check-in maupun bahkan check-out. Dan tidak kalah pentingnya adalah membantu di dalam menyimpan barang-barang bawaan tamu, mungkin bisa dititipkan di luggage room, ya. Biasanya tamu itu kalau terlalu banyak membawa barang-barang yang notabene-nya tidak diperlukan di kamar, biasanya akan dititipkan di luggage room. Nah, inilah bellboy harus tanggap, ya, harus cermat. Nah, itu yang berkaitan dengan keberadaan bellboy. Dan tadi kita singgung adanya bill draft, ya. Ya, baik. Jadi bill draft itu semacam bellboy dan dia juga mempunyai kelebihan. Kelebihannya apa? Membantu valet tamu. Jadi seandainya pada tamu yang membawa mobil dibantu untuk memarkirkan. Ya, pada saat tamu akan check-in maupun tamu tersebut akan check-out. Jadi tamu tinggal tidak usah ke area parkir, bill draft lah yang membantu. Jadi itulah perkembangan hotel yang semakin update, ya, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Ya, itu ya. Kalau dulu masih ada doorman atau masih bellboy, sekarang jadi satu, ya, kebanyakan bill draft. Ya bisa bellboy, ya bisa doorman, ya bisa untuk membantu valet mobil tamu. Itulah perkembangan yang hebat dari sebuah hotel, terutama di front office department. Itu ya. Baik. Nah, sebagai tambahan pemahaman front desk agent yang tadi sudah saya sebutkan di awal, yaitu ini adalah merupakan bagian dari front office yang multitasking, ya. Jadi di dalam front desk agent ini sudah meliputi, tadi sudah saya sebutkan ya, reception atau resepsionis, reservasi, front office kasir, operator juga. Nah, dan tugas tanggung jawabnya adalah tidak lupa membaca logbook yang pertama, itu ya, termasuk juga ya, informasi-informasi yang berkaitan dengan operasional, ya, termasuk ini. Kalau ini kan mengaktifkan komputer itu jelas semuanya pakai sistem, ya, termasuk nanti form-form yang disiapkan, registrasi, welcome drink, ya, booking kamar, nah, itu, dan juga menyiapkan check-in tamu maupun check-out tamu, termasuk juga data
pembayaran penyelesaiannya. Ya, di sini juga berhak untuk meminta tambahan deposit jika seandainya tamu tersebut sudah melampaui over limit dari tagihannya. Nah, di sini ya, termasuk meminta deposit cash atau credit card sebagai jaminan atau sebagai istilahnya garansi terutama bagi tamu yang walk-in cash atau pembayaran personal account. PA itu adalah personal account, pembayaran oleh tamu yang bersangkutan. Tetapi kalau apa itu istilahnya account company atau AC itu adalah pembayaran ke company atau perusahaan yang mengirimnya. Nah, di sini front desk agent juga sebagai selling price atau selling room bagi operasional hotel. Nah, itulah berkaitan dengan keberadaan front desk agent yang notabene-nya sebagai multitasking yang ada di kantor depan. Demikian dari saya yang berkaitan dengan perkuliahan yang menyangkut struktur dan operasional yang ada di kantor depan. Sekian, terima kasih dan jangan lupa subscribe di sini. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya yang tak kalah menariknya.